Hai guys, selamat datang. Kali ini saya ingin memperkenalkan kamera untuk street photographer ya, atau street photography atau fotografi jalanan. Kalau Anda masih baru ya, saya sudah membuat beberapa video tentang apa yang harus Anda perlu ketahui tentang street photographer. Oke? Karena mungkin Anda ingin memulai street photographer karena tergiur oleh hal-hal lain. Nah, ingat ya, street photographer adalah passion. Jadi Anda tidak fokus pada pada misalkan Anda mengharapkan bisa menjadi kaya. Ya, jadi lain ya. Passion adalah sesuatu yang membuat kita berbahagia di saat melakukan hal tersebut. Oke, yang akan saya perkenalkan di sini adalah kamera yang lumayan bagus ya, untuk street photography, khususnya untuk Anda yang baru pemula. Jadi ceritanya guys, di saat saya masa-masa transisi dari DSLR ke mirrorless ya, dari Canon ke Fujifilm X100T, saya menggunakan ini. Ya, karena saya waktu itu bingung, tidak mengerti apa cara bekerja kamera mirrorless itu bagaimana. Jadi kamera ini membantu saya untuk mengerti ya, walaupun ini mirrorless tetapi di sini ada setting-setting yang bisa membantu saya mengerti proses cara bekerja mirrorless. Nah, Fuji X30 ini tidak dianggap kamera yang bagus ya, tetapi kalau menurut saya cukup bagus kalau tahu bagaimana cara mengambil cara mengerti kamera ini bekerja. Nah, ingat, kamera ini tidak begitu bagus kalau cahayanya sangat rendah ya, atau di kegelapan lah. Oke. Nah, kamera ini penjelasannya nanti akan saya buat ada di video saya selanjutnya ya. Jadi kamera ini ada zoomnya. Nah, kayak ada zoomnya. Jadi kalau Anda mungkin masih baru di street photography, bagus. Karena Anda mungkin tidak berani atau belum berani untuk dekat dengan subjek, gunakan lensa zoom di sini. Oke. Nah, yang bagus juga di sini kalau Anda ingin mengambil fotografi di malam hari, ada flashnya. Ya, jadi tidak perlu beli tambahan flash lagi. Oke, jadi pengalaman saya guys, sebelum saya melepas Canon DSLR, saya gunakan ini selama kurang lebih 1 tahun. Ya, setelah saya merasa confident menggunakan kamera mirrorless, saya jual DSLR saya. Sekarang saya tidak punya lagi kamera Canon atau DSLR. Ya, sekarang saya fokus di Fujifilm mirrorless. Jadi mirrorless itu apa sih? Mirrorless itu berarti ini kamera ini sudah termasuk lensa. Ya, jadi lensanya tidak bisa dilepas. Ya, tidak bisa dilepas. Khususnya ini ya. Nah, saya di sini gunakan juga X100T. Ini juga mirrorless. Jadi sudah termasuk lensa di dalamnya dan tidak bisa dilepas. Tetapi Anda bisa menggunakan converter untuk bisa menghasilkan seperti zoom lagi lah ya, seperti zoom ya. Misalkan di sini ini kan 23 mm, jadi termasuk lebar, sulit untuk bisa dekat ya dengan subjek kalau Anda tidak berani dekatkan subjek Anda. Jadi Anda harus melangkah mendekatkan subjek Anda. Nah, untuk bisa menghasilkan lensa yang 35 mm, Anda harus menggunakan converter X100. Nah, saya punya, nanti akan saya berikan petunjuk lagi ya dalam video selanjutnya. Nah, dengan ini karena ada zoomnya, Anda tidak perlu beli ya zoom lens, sudah termasuk di sini, sudah termasuk. Oke, nah perlu diingat ya, screennya, layarnya tidak bisa 100% seperti kamera vlog karena memang kamera ini dibuat bukan untuk vlogging. Mungkin belum ada vlogging di saat kamera ini diproduksi ya. Jadi memang untuk bisa mengambil jepretan dari perspektif lain. Oke, kalau Anda ingin lebih tahu lagi tentang kamera X30, silakan dilihat penjelasan saya di selanjutnya. Oke, di sini akan saya tunjukkan ya penampilan dari atas ya. Jadi ada setting filternya, portrait ya, dan lain sebagainya. Ini lain dengan X100T. Nanti akan saya buat lagi video untuk perbedaan antar kamera ini dan ini. Oke. Nah, ini tidak ada filter ya. Filter ini ada tetapi harus dengan setting di dalam.
Oke, so untuk menyalakan kamera ini tidak ada tombol on dan off seperti di sini, on dan off ya. Kamera X30 cara menyalakannya adalah dengan melepas tutup lensa, dan kalau garis merah ada di off berarti mati. Kita geserkan lensa ini ya ke kanan dan itu sudah on ya. Nah, ya ini sudah menyala. Oke. Nah, kamera ini guys ada flashnya ya. Nah, lain dengan kamera ini X100T ini kita harus membeli flash lagi. Nah, ini sudah ada, sudah termasuk. Jadi kalau Anda mengambil foto di tempat yang gelap ya, tidak perlu repot-repot, hanya tinggal ya menekan tombol di sini saja. Nah, X30 ini kalau Anda mau menggunakan lensa ya, saya berikan contoh di sini ya. Nyalakan dulu. Kalau menggunakan lensa Anda tidak bisa menyalakan silent mode-nya. Jadi silent mode-nya harus di off, harus dimatikan ya. Kalau misalkan Anda nyalakan maka flashnya tidak bekerja. Nah, silent mode ini apa? Silent mode ini berarti kamera ini tidak ada suaranya kalau Anda menjepret. Ya, di sini saya berikan contoh ya. Ini off, ini berarti suaranya akan terdengar. Nah, saya beri contoh di sini ya. Ya, terdengar ya. Nah, kalau silent mode-nya off, on maksud saya. Nah, kamera ini diam, tidak ada suaranya, dengar. Ya, saya klik di sini ya. Ya, nyalakan ini ya. Misalkan di sini. Contoh ya. Ya, tidak ada suaranya. Nah, sama juga halnya dengan kamera X100T dan X70. Ya, Anda bisa jadi kamera ini bagus untuk fotografi jalanan. Kalau misalkan Anda ingin mengambil foto orang di transportasi, mungkin di bus, di kereta, ya Anda bisa diam-diam ya, cukup meletakkan ya mengangkat ya screen ini, layar ini ke di sini sebentar. Nah, Anda angkat kamera ini sedikit ya, Anda bisa mengintip subjek dari sini. Kita lihat ya. Akan saya nyalakan dulu di sini. Misalkan. Nah, ya di sini ya Anda fokuskan dengan cara ini. Oke, atau dengan cara ini di AFL-nya. Ya, Anda bisa mengintip dari sini. Oke, dan klik saja. Nah, layar di Fuji X30 ini tidak bisa sampai ke atas seperti kamera vlog lainnya ya. Tidak bisa, ini maksimal kan? Ini maksimum ya. Jadi hanya ini yang dapat Anda lakukan. Karena memang tujuan kamera ini kan bukan untuk vlogging ya, tapi untuk mungkin candid atau ya bisa mengambil foto-foto dengan dengan perspektif lain. Nah, ini yang X70 bisa. Ya, X70 ini bisa. Nah, nanti akan saya buat video perbedaan antara X100T, X30 dan X70T. Nah, jadi untuk makro ada 2 setting. Kalau Anda tidak menyukai street fotografi jalanan, street fotografi ya, makro ini untuk supaya kita bisa melihat benda kecil lebih besar lagi. Misalkan di sini ya, tulisan angka-angka di sini ya, akan saya perbesar dengan menggunakan kamera ini. Dan ini saya belum pakai makro. Saya harus dekatkan di sini ya. Ini saya belum pakai makro. Ini saya pakai makro sekarang. Ini makro ya. Nah, makro ini berarti kita harus menyesuaikan. Nah, ya harus dipindah mungkin objeknya atau kamera Anda untuk supaya jelas. Nah, kalau kamera yang settingan yang super makro ini lebih jelas lagi. Lihat perbedaan makro dan super makro. Ini makro
Saya klik dulu ya, dan ini super makro. Ya. Super makro mana di sini tulisan yang paling kecil ada di sini apa ya? Oke, misalkan di sini. Ini paling kecil tulisannya di sini ya. Ini saya lihat ya. Ini kita dengan super makro di sini. Ya. Kelihatan semuanya. Jelas semuanya. Oke. Nah, kalau dengan makro saja ya, lihat di sini ya, beda ya. Saya pindahkan kamera. Nah, ini dengan makro di sini. Dengan super makro Anda bisa melihat jelas sekali. Ya. Jelas sekali. Ini mati makro. Nah, ya. Nah, ini super makro. Kenapa saya matikan? Apakah saya matikan? Tidak. Ini super makro. Ya. Anda bisa dekatkan lagi kameranya untuk super makro. Nah, ini bagus untuk mengambil foto lebah, binatang-binatang kecil, semut ya, atau bunga-bunga yang kecil. Oke, so inilah ya. Oh, satu lagi, ada flash. Flashnya sudah ada di dalam, jadi Anda tidak perlu membeli flash lain untuk kamera ini. Tetapi mungkin Anda perlu flash, karena ini juga untuk flash di sini ya settingnya ya. Mungkin flash yang di luar kan ada ya. Untuk mungkin lebih, entahlah ya, saya belum pernah menggunakan flash di luar untuk kamera ini ya. Jadi kalau misalkan Anda malam hari ingin mengambil foto candid ya, gunakan flash ini bagus. Jadi jelas, tidak blur. Oke, so kalau Anda ingin melihat hasil-hasil street fotografi saya yang saya ambil dengan kamera Fuji X30, silahkan dilihat foto-foto ini. Nah, itu hasil jepretan saya dari Fuji X30 untuk foto jalanan atau street fotografi. Kalau Anda ingin melihat hasil untuk makro dan super makro, ada di selanjutnya. Selamat dinikmati. Nah, itu beberapa contoh untuk makro. Untuk landscape-nya, silahkan dilihat di sini ya. So guys, jadi itulah contoh-contoh gambar hasil jepretan dari Fuji X30 ya, makro dan landscape ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau Anda ingin subscribe, silahkan, karena akan banyak tip dan trik untuk fotografi di channel ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa like, subscribe. Sampai berjumpa secepatnya.